Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh datang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, Kau menjamah setiap hati kami Tuhan yang rindu jamahan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kau yang memimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kau juga mengurapi setiap kami yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati yang kudus Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi Allah yang setia Tuhan. Kau yang memberikan hidup-Mu untuk kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Kau lihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Hati yang rindu Kau jamah. Hati yang rindu Tuhan. Untuk memiliki harapan yang baru kepadamu Tuhan. Menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan sebagai ganti dosa kami Tuhan. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Ini kerinduan kami Tuhan, memuji Engkau dengan hati kami Tuhan. Perbuatan tanganmu. Amin. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. agar indah. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami mau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu padaku Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Jamah setiap kami. Rapi Allah yang setiap luar kami. biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Yes, Jesus. Ini korban syukur kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab
Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bagimu puji, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. bagi Dia. Yes, amen. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, Hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau bersukacita dan kami mau memuliakan Engkau lebih sukacita lagi. Yang mau siap untuk bersukacita lebih lagi, mari kita katakan haleluya. Amin. Amin, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik, sehat, semangat. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, amin. Dia Tuhan yang telah mati dan bangkit dan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kita semua. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak
musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu. Sekarang Bapak Ibu jemaat saja katakan, sungguh tak tertandingi, Tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhan. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan, sekali lagi katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sepanjang Engkaulah Raja dan Tuhan yang layak kami sembah. Serukan namanya Yesus Tuhan, kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, Biasa perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari bersama-sama kita serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk yang bertugas saya persilakan.
Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan tundukkan kepala sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haturkan ucapan syukur kami Tuhan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan yang baik. Dan Tuhan telah pelihara kami sepanjang seminggu yang lewat. Dan kami percaya Engkau terus memberkati kami dalam apapun yang kami lakukan. Ya Bapa, di tengah-tengah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Ini semata-mata untuk ucapan syukur kepada-Mu, bahwa Engkau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberi Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya Tuhan pasti akan balas sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin kalau kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kami akan terus menjadi saluran berkat buat siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang sudah memberikan persembahan nanti saya undang bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya amat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia,
kuasamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, Ku sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Amin. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Selamanya kasih-Mu terindah. Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Saya mau nanti Bapak Winardi berdoa buat kebenaran firman Tuhan.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan serta pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mendapatkan kesempatan datang ke rumah Tuhan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami. Kami siap untuk menundukkan hati dan pikiran kami kepada otoritas firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami semua. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, kiranya ya Tuhan, ampuni atas segala dosa kami, dari pikiran kami, perkataan kami, serta tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, serta layakkan kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami serahkan ruangan ini, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami tengking, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan ke ruang dari ruangan ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh melengkapi kami semua, dan kami boleh merasakan mujizat dan urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Dan juga turunkan urapan-Mu atas hamba-Mu. Sehingga apapun yang boleh disampaikan hamba-Mu mendapatkan kekuatan, kekuasaan dan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami semua. Dan kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami sesuai dengan akan apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu akan membuka dan pikiran kami, merendahkan hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan mengubah di dalam hidup kami menjadi orang-orang yang penuh setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami paralah doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersyukur karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya pribadi untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema yang akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerugian manusia adalah kehilangan segala-galanya. Harta, benda, bahkan apa yang diidam-idamkan. Ya apa enggak? Ya loh, ya katanya. Loh ini memang benar. Karena kalau kita segalanya hilang, kita akan cari sedemikian rupa. Sehingga kita akan memperolehnya kembali. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang akan mengansurasikan kehidupannya, bahkan harta bendanya diansurasi sehingga ada nanti suatu saat kalau ada apa-apa terjadi, bencana alam dan lain sebagainya akan kembali. Ada seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya ansuransi? Oh, mereka akan berjuang mati-matian untuk mencari kembali. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mereka akan mencari dengan sekuat tenaganya, bahkan akan rela tidur hanya berapa jam, terus habis itu ya mengais rezeki. Kalau bahasa anak-anak sekarang cuan. Cari cuan. Tahu arti cuan? duit. Bahkan mungkin
tidak akan pernah seperti yang dulu. Kalau dulunya mungkin dia memiliki harta yang besar, harta yang banyak, harta yang melimpah, bahkan sekali melek saja sudah dapat uang. Ini karena habis, lenyap, tidak tersisa sama sekali. Akhirnya dia akan sekuat tenaga berjuang sampai titik penghabisan, kata pejuang, sampai titik penghabisan untuk meraihnya kembali. Tidak menutup kemungkinan mereka akan jalan pintas. Bagaimana supaya cuanku kembali? Bagaimana supaya uangku kembali, harta bendaku, kehidupanku kembali seperti sedia kala? Tapi kebanyakan cara-cara yang dilakukan adalah cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada yang pakai alternatif-alternatif yang lain, yaitu mbah dukun dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa kaya? Ada mbah dukunnya nyemprot brus. Cari kaya kepada orang yang satu profesi. Dia juga pengen kaya dengan profesinya, yaitu dukun tadi. Kita ya jadi orang bodoh akhirnya. Cari orang pintar, dia juga profesi, jadi orang pintar. Kita cari orang itu, akhirnya kita jadi orang bodoh, cari orang pintar. Tapi saya tidak bahas itu. Hari ini saya bahas tentang bagaimana kalau seseorang kita kehilangan Tuhan. Kehilangan segala sumber, segala-galanya dalam kehidupan kita. Kehilangan pelita yang menyinari kehidupan kita berjalan sehingga gelap kehidupan kita. Satu-satunya yang rela mati bagi kita, kita kehilangan dia. Kita kehilangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah yang akan manusia cari? Apakah ya sudah, aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Sudah gak perlu Tuhan. Yang perlu aku duit tadi. Atau, masih muda, masih kuat, masih bisa survive, bisa berjalan, berjuang, tetapi nanti ajalah mendekati ajal. Kapan ajalnya? Kita gak akan tahu. Kita gak akan tahu, Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kita hidup? Kapan terakhir kita bisa mengatakan, Tuhan, I love you, Tuhan aku mencintaimu. Kapan kita bisa mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi begitu keluar, belum ngomong apa-apa, sudah duluan. Karena enggak menutup kemungkinan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak. Ada yang umur, kemarin saya ada telepon dari teman, dia bilang, Pak doain ya, ini ada teman lagi sakit. Oh ya, siangnya. Sore menjelang sore, itu pagi. Sore siang menjelang siang, sekitar jam 10, jam 11-an, dia telepon lagi, Pak sudah dipanggil Tuhan. Oh puji Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Mak, siapa Pak sing meninggal? Baru saya tanya. Padahal saya enggak lupa namanya. Oh ini, oh ya saya tahu orang. Loh kan masih muda. Loh ya kan? Masih muda, masih seger. Selisih berapa tahun di atas saya. Tapi masih muda, saya kenal beliau. Iya, ternyata komplikasi. Akhirnya meninggal. Aduh, Tuhan Yesus. Kita enggak akan tahu. Baca dulu Mazmur 38 ayat 21. Terusnya itu, ya. Kata firman Tuhan gini, Mazmur 38 ayat 21, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Jangan tinggalkan aku. Ini Mazmur Daud mengatakan, jangan tinggalkan aku. Tetapi seringkali kita tinggalkan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Lanjut, Mazmur 27 ayat 9. Mazmur 27 ayat 9. Mazmur 27 ayat yang ke-9 berkata gini. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku, katakan sekali lagi, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Tuhan penyelamatku. Ini kata-kata yang luar biasa dari seorang Daud. Dia bergelimang harta, dia bergelimang tahta karena dia raja. Tapi Mazmur Daud mengatakan, janganlah menyembunyikan wajahmu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setiap hari kita cari Tuhan? Setiap hari kita butuh pertolongan Tuhan? Atau setiap hari kita, ya sudah hidupku seperti ini, aku sudah biasa. Aku tidak perlu Tuhan lagi. Waduh, apalagi itu. Perbandingannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan seperti ini. Bagian A saja. 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan adalah apa? Setia. Tuhan adalah setia. Kita tidak pernah setia kepada Tuhan. Tuhan adalah setia. Sekali lagi, ini bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Seberapa banyak kita sudah meninggalkan Tuhan? Seberapa banyak kita sudah menjauh daripada Tuhan? Pertanyaannya, mengapa kita bisa kehilangan Tuhan? Dan apa ciri-cirinya? Lanjut deh. Apa ciri-cirinya kita kehilangan Tuhan? Nanti saya akan ambil 2 poin saja karena waktu. Jadi 2 poin saja yang sangat simple sehingga Bapak Ibu mudah mengerti. Yang pertama adalah, lanjut, meninggalkan kasih yang semula. Ciri daripada orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang itu meninggalkan kasihnya yang semula. Bagaimana dulunya dia menggebu-gebu cinta Tuhan, siang malam mengejar Tuhan. Bagaimana dia tidak mengenal waktu untuk datang kepada Tuhan. Sekarang, pertanyaannya sekarang bagaimana? Baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap menit. Tidak pernah lalai untuk membaca firman Tuhan. Sekarang bagaimana? Kalau kasihnya mula-mula jatuh cinta. Dulu kalau jatuh cinta Pak Deli ini jatuh cinta sama Anita setiap hari. Sebelum menikah itu pasti, yang kabar yang I love you. Dan lain sebagainya. Sekarang sudah menikah, masih tetap kah? Masih, kata masih. Amin, puji Tuhan. Bagaimana dengan yang Bapak Gembala sudah 43 tahun pernikahannya ya? 44 tahun pernikahan. Setiap hari berdua, tidak pernah, ayo papa ke sana, papa ke sana jalan-jalan sini. Enggak, mesti berdua. Nah, kalau jatuh cinta kepada Tuhan itu bagaimana? Gairahnya bagaimana? Apakah menggebu-gebu cinta Tuhan? Menggebu-gebu apapun yang terjadi? Mungkin hari-hari ini, kak pembenarannya seperti ini. Kak, hari ini kan COVID. Hari ini COVID, ini level 1 kak. Jadi masih harus ada di rumah dan lain sebagainya. Pemerintah sudah menganjurkan boleh pulang. Boleh mudik. Kita boleh ibadah. Tapi ya nanti aja lah. Loh iya loh, pemerintah sudah sampaikan loh, tidak PCR, naik kereta. Adik saya Sevanya berangkat dari Jogja naik kereta sudah nggak pakai swab-swaban. Sudah lost dol, sudah. Lost gak rewel kan. Sudah ke Bali, ada PCR? Enggak ada, sekarang sudah lost. Loh, sudah diloskan. Bahkan beribadah sudah enggak ada sekat. Enggak ada, bukan sekat, enggak ada pembatasan. Sudah bisa. Tapi kenapa? Ini banyak karena kursi yang kosong sekarang. Apakah karena akhir bulan? Ya enggak lah. Ibadah kok akhir bulan. Enggak ada itu ceritanya. Ibadah ya ibadah, amin.
Amin. Bersyukur Bapak Ibu hari ini yang datang pagi hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Amin. Setialah sampai Tuhan panggil kita ke rumah Bapa. Cinta yang mula-mula itu digalakkan kembali. Ayo Bapak Ibu yang cinta mula-mula kepada Tuhan. Siang malam cari Tuhan. Dulunya di ibadah di tempat ini 2 kali karena pandemi dan sekarang masih belum dibuka kembali untuk ibadah kedua. Tapi dulunya ibadah pertama banyak, mereka ada yang datang. Ibadah kedua mereka juga datang. Menggebu-gebu begitu cinta Tuhan. Sekarang kalau kita mulai kehilangan Tuhan, kita mulai enggan untuk beribadah. Kalau kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi. Ayat Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Meninggalkan kasih mula-mula sehingga kita menjadi murtad di hadapan Tuhan. Dijauhkan kiranya buat setiap kita. Kita mulai enggan beribadah dengan beribu alasan membenarkan diri dan minta Tuhan maklum. Tuhan dengan pembenarannya, dengan alasannya, dengan dalilnya. Tuhan, aku loh enggak ibadah tapi aku streaming. Yes, amin. Itu luar biasa, tapi lebih baik ayo datang. Lebih enak kemarin hari Jumat kemarin sudah disinggung Pak Win. Ibadah di rumah itu gak enak, masuk celanaan pendek. Masuk pakai kaos kotang dan lain sebagainya. Aduh, enak di gereja, iya. Kalau di rumah begitu kita haleluya, tok Pak, iya kenapa Pak? Begitu haleluya, bahasa roh haleluya, begitu bahasa roh, ada orang lewat Pak. Oh iya belanjaku leri, mas belanja mas. Nggak enak di rumah itu, ibadah loh ya, ibadah. Begitu HP-nya dinyalakan gini, waktunya begini, kring, halo, hilang dalan. Aduh, kalau masih kuat, masih muda, saya bilang masih muda, masih kuat, yuk datang. Kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula kepada Tuhan. Kembalilah kepada cintamu yang mula-mula kepada Tuhan. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan bahkan engkau tidak memperdulikan dirimu sendiri. Melupakan dan tidak mau melayani kembali. Acuh dan tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan meninggalkan peribadahan. Meninggalkan persekutuan dengan sesama. Ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, ada Rabu dan juga ada hari Jumat, ada ibadah carang ataupun sekolah, ada kaum wanita, ada sekolah minggu. Hari ini sekolah minggu perdana offline, bukan online tapi offline, ada di belakang. Jadi mulai, ayo Bapak Ibu Saudara, ibadah kita mulai dengan sungguh-sungguh, mulai melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai persekutuan demi persekutuan, ayo giatkan kembali. Ini sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Asal tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita pakai masker dan lain sebagainya. Waduh, di pasar tadi, saya tadi pagi ayo ke pasar beli ini. Saya ke pasar, sudah enggak ada masker. Saya lagi gila. Masker sudah di sini semua loh. Katanya COVID sudah hilang. Aduh, melayani Tuhan. Next time ya. Bulan depan, tahun depan dan lain sebagainya. Ayo, persekutuan, ayo. Mulai kita tingkatkan kasih kita yang mula-mula. Seperti yang dulu kita cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan seperti apa? Kembalilah, bertobatlah. Next day. Lanjut. Solusinya adalah Mazmur 105 ayat yang keempat.
Mazmur 105 ayat yang keempat berkata begini, carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kata selalu itu bukan berarti hari ini datang besok enggak, hari ini datang besok enggak, hari ini datang pada Tuhan besok enggak. Enggak, selalu itu continue, terus menerus. Seperti kita bernafas ini, kan selalu bernafas. Berdoa mencari Tuhan itu seperti itu, mencari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Ya selalu dicari, selalu kita berdoa, selalu kita menyembah Tuhan, selalu kita memuji Tuhan, selalu kita beribadah, selalu kita menyembah, memuliakan nama Tuhan, selalu kita berdoa di hadapan Tuhan. Selalu cari wajahnya. Mazmur 71 ayat 18 mengatakan seperti ini, tidak ada di situ. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Janganlah meninggalkan aku, minta kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Bapak Ibu bisa baca di sana, kehilangan solusinya adalah bertobat, kembali kepada Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan, ini doanya. Janganlah jauh daripadaku Tuhan. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun alasannya. Mungkin harta benda kita mulai habis lenyap. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita enggak akan jauh-jauh dari Tuhan. Meskipun dagingku, batinku habis lenyap, tapi gunung batuku tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Meskipun mungkin hari-hari ini kok jauh ya berkatnya, kok belum diberkati, aku tetap cinta Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap cari Tuhan. Kok enggak deal-deal ya kontrakku? Kok enggak deal-deal ya tawaranku? Tetap cintai Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Amin. Jangan malah 1 tahun, 1 hari, 2 hari, kontraknya enggak deal-deal. Sampai 1 bulan, 2 bulan. Sampai Tuhan jawab, kita tetap cinta Tuhan. Mungkin enggak dijawab oleh Tuhan karena ada sesuatu hal. Saya tidak tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Tanya Tuhan, pasti Tuhan akan ganti lebih baik lagi. Tetap cintai Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Mungkin kita melewati lembah yang kelam, tapi percayalah janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Mazmur 71 ayat 12 berkata gini, ya Allah janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Jangan jauh daripada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Yang kedua, next day. Yang kedua, kenapa kita kehilangan Tuhan dan ciri-cirinya adalah sombong. Saya bersyukur Pak Win sudah ambil ayat-ayat itu dan kemarin hari Jumat kalau Bapak Ibu ikut ibadah carang dan saya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, ibadah carang itu. Jadi waspadalah, awasilah hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah timbul. Dari situ terpancar kehidupan. Dari hati juga terpancar apa yang akan keluar yang menajiskan orang. Yang salah satunya adalah tadi kemarin yang dibahas Pak Win, kesombongan. Amsal 16 ayat 18,
Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Banyak orang yang merasa nyaman, banyak orang yang merasa bisa sehingga dia tidak butuh Tuhan. Aku bisa kok. Aku bisa. Itu sombong di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Bukan orang sembuh yang cari tabib, tapi orang yang sakit cari tabib atau cari dokter. Kita ini cari Tuhan, kita ini perlu Tuhan, karena Dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mengatakan, aku bisa kok, aku sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu firman Tuhan. Sebab itu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau. Saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Begitu saya bilang, Tuhan, saya enggak mampu, tapi saya mau melayani Tuhan. Tuhan singkapkan begitu banyak ayat-ayat yang memberkati saya untuk saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Termasuk hari ini. Ini sebenarnya ayat firman Tuhan yang saya siapkan ini. Saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan, ini berat sekali. Karena ini menyangkut harga diri setiap manusia. Tapi Tuhan bilang, sharekan. Tuhan, saya tidak bisa, saya bilang gitu. Saya ngomong dengan Tuhan seperti ngomong dengan Bapak. Ngomong. Tuhan, sampaikan nanti urusanku. Sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sombong di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghancurkan. Tuhan akan menjatuhkan kita. Sampai kita bertekuk lutut dan mengakui, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Markus 2 ayat 17 mengatakan begini. Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi setiap kita ini perlu Tuhan. Butuh Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kebisaanmu. Kemarin sampaikan Pak Win juga, ada yang rendah diri. Aku enggak bisa, padahal itu bisa. Dan itu memungkiri kekuatannya Tuhan. Tuhan sanggup menyanggupkan kamu. Pasti kamu bisa. Amin. 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Kesombongan, salah satu kesombongan. Hizkia menjawab kepada Yesaya, ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 19 betul. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Ini saat Nabi Yesaya menegur Hizkia. Tetapi pikirnya dari Hizkia bilang, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini kata-kata yang sebenarnya kata-kata kesombongan bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Padahal ini ditegur oleh Tuhan supaya Hizkia bertobat. Tetapi dia bilang asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hari-hari ini kita mulai nyaman, enggak apa-apa kok, aku sehat hari ini. Ya, betul, Tuhan izinkan itu supaya kita perlu Tuhan enggak? Cari Tuhan enggak? Kita enggan, karena kita sudah nyaman, hidup nyaman, sudah dalam kelimpahan, nyaman, sudah enggak cari Tuhan lagi. Salah, tetaplah cari Tuhan. Tetaplah cari Tuhan, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Karena saat kita kehilangan Tuhan itu dihancurkan oleh Tuhan. Kesombongan itu adalah menolak dan memberontak akan firman Tuhan.
berontak sama dengan kita berontak kepada Tuhan. Ada teguran firman Tuhan yang disampaikan. Jangan bilang, iki maneh, buat iku loh, buat dan lain sebagainya. Bukan buat saya, ini buat yang lain. Adalah itu firman Tuhan itu buat saudara dan saya. Jangan menolak itu. Jangan memberontak. Sebab kalau kita menolak dan memberontak firman Tuhan, itu sama dengan kita berontak dengan Tuhan. Kita melawan Tuhan. Kalau kita melawan Tuhan, Tuhan tidak akan segan-segan mengulurkan tangannya dengan pedangnya untuk membabat kita. Solusinya, Bapak Ibu, next day. Solusinya ya, satu, jangan tinggi hati, carilah Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Berbahagialah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang-orang yang selalu merindukan Tuhan, selalu cari Tuhan, merendahkan hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil segala sesuatunya. Mulailah cari Tuhan. Jangan sombong dengan hidupmu. Jangan tinggi hati. Jangan congkak, aku gak perlu Tuhan. Aku gak perlu gembala. Aku gak perlu pendeta. Aku sudah bisa sendiri. Itu sombong di hadapan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan kita tenang di hadapan Tuhan? Kalau hidupnya jauh daripadanya. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Mulai hidup dengan kerendahan hati. Hilangkan egosentri. Musnahkan tinggi hati. Mulai singkirkan rasa harga diri yang tinggi. Jangan cari puji-pujian manusia. Tapi carilah puji-pujian dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Cari perkenanan Tuhan. Cari kesukaan hatinya Tuhan. Bukan pujian dari manusia. Bukan dari manusia. Orang yang, wih cakep, wih ganteng, wih ini dan sebagainya. Jangan cari itu. Hiduplah dengan penuh kerendahan hati. Saya suka dengan Ibu siapa? Ibu Jokowi, Bu siapa? Irene. Ya, namanya lupa saya. Bu Jokowi lah. Ibu Presiden. Ibu Presiden itu sangat low profile sekali. Saya salut dengan Ibu Presiden ini. Foto gitu, foto. Saya pernah ada seorang wartawan, dia kumpul dengan wartawan, dia foto. Dia tanya, Bu nanti diupload di mana? Di Instagram atau di Facebook? Si Ibu Presiden ini bilang gini, saya tidak punya Facebook atau Instagram. Loh, itu dengan keras loh ngomongnya. Sangat low profile sekali sampai saya bilang, waduh ini Ibu ini. Terus harusnya dia kan punya protokoler ya. Sangat ketat sekali. Apa yang dilakukan dia pulang kampung? Dia naik pesawatnya ekonomi. Bukan yang first class, bukan. Ekonomi, sama-sama penumpang. Bukan yang di kelas eksekutif atau apa namanya, yang paling mahal. Enggak. Naik kereta pun naik kereta yang bukan eksekutif. Yang bisnis biasa. Ada kapan lalu saya pernah lihat dia bisnis, pernah juga yang yang ekonomi.
Iki Bu negara, Ibu nomor 1 ini di Republik ini, sangat low profile. Sangat sampai yang aduh ini sederhana sekali orangnya. Ada seorang yang ya saya tidak saya sebutkan namanya. Dia diundang ke suatu tempat, suatu acara. Naiknya apa? Ada wuling, contohnya ini. Ada wuling di depan itu. Naiknya wuling, ini bukan iklan ya, bukan. Aduh, kalau naik wuling, boyok-boyokku sakit. Ada enggak Pajero atau Fortuner? Sudah mulai sombong dia. Naik, nanti pergi ya ke luar negeri, Bapak Ibu. Saya cerita sedikit ya. Bukan berarti nyombongkan diri, bukan. Tapi benar-benar segala punyaan hanya bagi nama Tuhan. Saya, Ibu Gembala dan Tante Erni bertiga, kami diundang ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, diundang untuk pelayanan di sana. Bapak Ibu ingat waktu itu 2000 berapa ya saya lupa. 2014 atau 2015. Ya. Kita berangkat tiket sendiri, tiket PP sudah kita punya beli sendiri, bukan dari sana loh ya. Kita sendiri, ekonomi lagi, transit lagi. Bukan yang langsung ke Malaysia, enggak, transit ke Jakarta dulu. Dan Bapak Ibu percaya apa tidak? Kita naik pesawat, nah, jemaat sudah tahu lah mama seperti apa. Pasti bontot. Loh iya, naik pesawat ke luar negeri loh, bontot saudara. Ikan laut sing enak gitu, ikan apa ini kerapu dan lain sebagainya. Bukan, apa? Ikan pindang. Serius, ada Ibu Gembala. Bapak Ibu boleh tanya. Bapak Gembala masih di Batam waktu itu. Glory yang ada di gereja. Jadi kami berangkat bawa bontotan. Ini hamba Tuhan Indonesia pergi ke luar negeri. Terus Bapak Ibu, uang sakunya itu uang saku rupiah. Saya kaget. Iyo, kita kan ke Malaysia. Wow, bawaannya tebel. Kalau di Malaysia bawaannya langsung cerit gini. Maksudnya kalau uang diuangkan Malaysia, kalau nggak salah 3.000 berapa gitu. Satu rupiah itu 3.000 berapa. Jadi ya, akhirnya mimpes. 1 ringgit itu 3.000 berapa gitu loh. Jadi akhirnya mimpes, dari yang tebel akhirnya mimpes. Ya wes lah, ke sana makan ya puji Tuhan, makan. Makannya bukan di restoran Bapak Ibu. Kita datang di hotel, istirahat, makannya di mana? Karena saya pengen tahu, saya jalan-jalan lihat gini kiri kanan. Wih, oh di sini. Di situ di depan hotel agak kesini sedikit, itu ada angkringan. Harganya berapa? 5 ringgit. 1 ringgit, 1 ringgit jadi 3.000-an. Masih ada Ibu Gembala, boleh tanya. Sampai dari Malaysia nih, naik apa tadi? Naik pesawat ini, terus dijemput. Terus hari ini makan apa? Itu di depan. Enggak gengsi. Makanya di apa? Di angkringan. Angkringannya bagian, tanya. Pertama pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris, how much gitu. Mas, aku ya wong Jawa. Walah podo ae. Jawa di Pasuruan, Jember. Oh ya wes, akhirnya bahasa Jawa. Bahasa Jawaan. Jadi ya, kami Tuhan Yesus, terima kasih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di sana. Tapi bontot Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan, dulu naik naik ekonomi, transit lagi. Transitnya ya kalau transit 1 jam 2 jam enggak apa-apa, lumayan. Transitnya ini lumayan 4-5 jam kalau enggak salah. Jadi saya bilang tetap dalam kerendahan hati. Cari Tuhan. Cari kehendaknya. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Jangan cari pujian dari manusia, tapi carilah Tuhan. Yohanes 15 ayat 6 sampai 7 berkata seperti ini.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita di luar Tuhan, kita kehilangan Tuhan, kita tidak tinggal di dalamnya, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dicampakkan seperti ranting dan menjadi kering. Kalau kita sudah menjadi kering, dibakar, enggak berguna, dibakar. Satu Raja-Raja 8 ayat 57. Yang bagian A saja, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Dan minta sama Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Ada pujian mengatakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Kemana kita akan pergi menjauh daripada Tuhan? Minta sama Tuhan untuk terus ada dalam kita. Jangan sampai seperti ranting yang diambil menjadi kering karena kita tinggalkan Tuhan. Sehingga dibakar dan kita tidak berguna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini kita mulai dua hal ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Meninggalkan kasih yang mula-mula, dan yang kedua, jangan sombong. Karena kesombongan itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita kehilangan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 12. Satu Yohanes 5 ayat yang ke-12 berkata begini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini kata-kata yang luar biasa. Barang siapa memiliki anak, memiliki Tuhan, ia memiliki hidup. Tapi barang siapa ia tidak memiliki Tuhan, ia tidak memiliki hidup. Mana yang Bapak Ibu pilih? Mau cari Tuhan atau kehilangan Tuhan? Mau memiliki hidup atau mau binasa? Pilihan ada di Bapak Ibu dan saya. Kehendak bebas. Tapi kami berharap jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Mungkin yang lalu-lalu ya sudah, biarlah berlalu. Tutup buku, buka lembaran baru. Kita cintai Tuhan dengan kasih mula-mula yang lebih dari yang lain. Saya undang pemain musik untuk datang pada WL Singer. Haleluya. Mari kita perhadapkan diri kita kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain
yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, oh tetaplah Allah selama-lamanya. Mari pujikan ini dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain. Amin. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, oh tetaplah Allah selama-lamanya. Apa yang ada dalam kehidupan kita hari ini? Selain Tuhan di dalam kehidupan kita, siapa? Hartakah? Atau malah dirimu sendiri? Mari minta kepada Tuhan, Tuhan yang ada padaku hanya Engkau untuk selama-lamanya. Hanya Yesus untuk selama-lamanya. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, oh tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari perhadapkan kepada Tuhan sebagai iman kita, sebagai pengakuan kita kepada Tuhan bahwa sekalipun dagingku, batinku lenyap, tetapi Allah yang kupuja di dalam nama Yesus tetap untuk selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Amin. Ada padaku di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mengasihi Engkau. Yesus, kami cinta Engkau. Haleluya. Selama-lamanya tetaplah Allahku, tetaplah Tuhanku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya mau nanti Pak Priyonggo berdoa buat kebenaran firman Tuhan saya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, hanyalah Engkaulah pertolongan kami Bapa. Kami tidak dapat jauh daripada Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendirian tanpa Engkau Bapa. Kekuatan kami terbatas, kepandaian kami terbatas, akal kami terbatas Bapa. Kami perlu Engkau di dalam menjalani hari-hari kami Bapa. Hidup kami seperti uap yang sebentar ada dan kemudian akan lenyap Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat bergantung dan berharap pada Engkau saja. Sebagai satu-satunya sumber, sebagai satu-satunya Allah kekuatan kami Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa, iman kami semakin kuat, iman kami semakin teguh, supaya kami mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada solusi, di dalam Engkau ada sukacita Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami mengoreksi diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Biar lewat kebenaran firman-Mu ini, kami membangun karakter yang mengasihi Tuhan, karakter yang mencari Tuhan, supaya kehidupan kami ada damai sejahtera, supaya kehidupan kami ada sukacita, supaya kehidupan kami ada damai daripada Tuhan sendiri. Tuhan, ampuni kami. Kalau dalam kehidupan kami ada kemelesetan, ada ketidaktepatan dalam kehidupan kami. Seringkali kami sombong, seringkali kami congkak. Biarlah hari ini kami sadar. Hari ini kami mau mengoreksi diri kami, supaya kami memiliki hati yang rendah hati, hati yang mau meletak tangan itu. Kaulah kekuatan kami, kaulah sumber sukacita kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, sehat, tuntunan, kami mengerti Tuhan, supaya kami menjadi tuntunan menjalani hari-hari ini Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami pasti binasa. Tapi biarlah firman-Mu terus mengaung-ngaung dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, supaya kami tetap cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya, itu bahasanya kita akan memberikan korban persembahan. Yang bertugas ya persilakan.
Kasih setiamu nyata bagiku. Yang sudah memberikan, saya undang bangkit berdiri. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada Tuhan, Engkau mengingatkan kembali supaya kami tidak sampai kehilangan Tuhan. Sebab kalau kami kehilangan Tuhan, kami akan menderita, kami akan penuh dengan kesedihan, penuh dengan hidup yang merana ya Tuhan. Tapi jika Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Jika Tuhan menyertai kita, janji Tuhan, aku tidak akan membiarkan kau, aku akan tetap memelihara, dan aku tetap sekali-kali tidak akan meninggalkan kau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan hidup kami akan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Allah kami yang menyertai kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, seperti janji-Mu ya Tuhan, bahwa aku akan menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sudah hidup kembali Tuhan dari kematian, maka Tuhan tetap menyertai. Ajari kami untuk terus memberitakan akan Engkau, memberitakan akan misinya Tuhan, janjinya Tuhan, yaitu kami menceritakan akan kuasa kebangkitannya, kuasa Tuhan yang luar biasa sebagai anak Allah, Tuhan yang bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati apa yang kami terima lewat firman Tuhan, nasihat-nasihat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan ada di antara kami ditinggalkan Tuhan, kami dibiarkan oleh Tuhan, karena Tuhan kami terasa hilang dari hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap tinggal dalam hati kami, pribadi-Mu, Roh-Mu Tuhan tetap tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menolong kami saat ini. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang susah engkau Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa Tuhan buka jalan. Kami hidup berkemenangan bersama engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka kalau mengikuti dengan sungguh-sungguh, kami percaya janji Tuhan juga akan terjadi dalam hidupnya. Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong kami ya Tuhan. Jangan sampai kami meninggalkan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan. Ya Tuhan, setiap kali biar kami selalu mengingat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati umat-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadahkan tangan di hadapan Tuhan dengan penuh iman kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih-Nya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertanya, dan kuat Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara kita yang berulang tahun hari ini, Tuhan tolong, Tuhan. Terima kasih baik saudara kami Adit, Tuhan saudara kami Yesika, Tuhan Kau tolong. Dan juga Serafim Tuhan yang hari ini ulang tahun, Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong Tuhan semua anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini diberkati Tuhan. Kehidupannya panjang umur, sehat, diberi kecerdasan, keberhasilan. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih, segala puji hanya bagi Tuhan. Bu Guntur, Engkau juga tolong Tuhan, berkati Tuhan dalam hidupnya, panjang umur dan sehat selalu dan diberkati, bukan jadi ekor tapi di kepala. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu.